Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bor A, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut. Untuk pertama, saya Sandy Firman akan melaksanakan sebagai coach dan Bapak Asep Solihin Firman Nursidik sebagai coach. Baik, percakapan kita mulai. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Pak Sandy, apa kabar? Alhamdulillah Pak Asep, kabar baik, sehat, kegiatan pembelajaran alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan kabar Bapak, Pak? Saya ini akhir-akhir ini kurang begitu baik, Pak. Wah, kenapa Pak? Saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak terlihat murung, lesu, lemas, tidak bersemangat. Kira-kira kenapa Pak? Jadi akhir-akhir ini saya kepikiran, Pak. Bapak ada waktu nggak, Pak? Kebetulan Pak, hari ini kelas saya sedang ada pelajaran PJOK. Jadi saya lumayan ada waktu kosong Pak, 2 jam pelajaran, lumayanlah kita bisa berbincang-bincang Pak. Baik, Pak. Kalau begitu saya ingin menyampaikan beberapa masalah nih terkait dengan siswa saya di kelas. Oh iya, baik Pak, kita curhat-curhat ya, kita berbincang-bincang ya. Bagaimana kalau kita ngobrol, kita laksanakan di kantin saja Pak? Biar kita bisa lebih nyaman, kemudian bisa sambil ngopi-ngopi gitu Pak. Terus kita bisa bebas gitu ya ngobrolnya, tidak seperti di depan kelas seperti ini. Iya, baik-baik, Pak. Ide bagus, Pak. Oke, oke, kita berjalan ke kantin yuk Pak. Pak, jadi kira-kira apa yang dapat saya bantu Pak? Sebetulnya saya bingung, Pak, harus mulai dari mana. Coba Bapak ceritakan saja apa yang sedang Bapak rasakan, apa yang sedang Bapak pikirkan. Kira-kira mungkin ada permasalahan apa? Mudah-mudahan saya bisa membantu gitu Pak. Jadi begini, Pak, akhir-akhir ini saya khawatir terhadap salah satu siswa karena beliau itu jarang hadir ke sekolah, Pak. Oh, itu. Jadi ada salah satu seorang siswa yang sering tidak masuk sekolah gitu ya, Pak. Sebenarnya Ya, itu masalahnya sering gitu, Pak, sering muncul di kelas-kelas kita gitu ya, Pak. Lalu bagaimana, Pak? Coba Bapak bisa menceritakan lebih jelas lagi gitu kepada saya? apalagi minggu depan ini kan diadakan ulangan, Pak. Jadi saya khawatir anak tersebut tidak bisa mengikuti ujian seperti semestinya begitu. Oh iya ya, minggu depan kita sudah ada ulangan, sudah ada ujian. Berarti memang sudah harus masuk semua ya pembelajaran ya, sudah tersampaikan semua kepada anak tersebut. Jadi kira-kira tujuan pembicaraan kita kali ini apa Pak menurut Bapak? Jadi saya ingin memecahkan masalah ini berdua dengan Bapak begitu, Pak. Saya ingin pendapatnya bagaimana untuk memecahkan permasalahan ini begitu, Pak. Oh, jadi tujuan kita itu berarti untuk mencari solusi dari adanya permasalahan di kelas Bapak. Tadi ada seorang siswa yang jarang sekolah ya, Pak ya. Sedangkan minggu depan sudah mau melaksanakan ujian gitu ya, Pak. Iya, iya betul, Pak. Iya, mudah-mudahan setelah kegiatan perbincangan ini berlangsung, kita bisa menemukan solusi yang terbaik ya Pak buat Bapak. Mudah-mudahan bisa membantu mengatasi masalah yang ada di kelas Bapak tersebut. Menurut Bapak, apa yang menjadi hambatan siswa tersebut jarang sekolah, Pak? Jadi saya pernah datang ke rumahnya begitu, Pak ya. Saya perhatikan secara langsung bahwa anak tersebut begitu dibutuhkan oleh orang tuanya untuk mengasuh adiknya.
Oh, jadi anak tersebut itu punya adik di rumahnya. Ya, Kemudian, apakah Bapak pernah datang ke rumahnya, Pak? saya pernah beberapa kali Pak visit ke rumahnya. Saya lihat secara langsung. Jadi pekerjaan orang tuanya sangat sibuk, rumahnya jauh dari rumahnya orang lain atau tidak bertetangga begitu, terpencil hanya satu rumah. Pekerjaan orang tuanya ke hutan, ke ladang, jadi tidak memungkinkan untuk membawa anak kecil begitu Pak. Oh, jadi orang tuanya tidak ada orang ya untuk menitipkan adik siswa tersebut ya, Pak? Ya betul, Oh iya, kira-kira usia balitanya itu berapa tahun, Pak? sekitar 3 tahunan begitu Pak. Oh, berarti benar-benar masih kecil ya, Pak ya? Ya, Kalau umur segitu berarti anak itu balita tersebut memang masih membutuhkan pengasuh gitu ya. Kalau misalkan tidak orang tuanya, ya mungkin eh, itu kakaknya ya yang bisa membantu. Kalau begitu, kira-kira menurut Bapak nih, setelah melakukan home visit, cara mengatasi permasalahan tersebut bagaimana, Pak? pada awalnya saya bingung gitu Pak ya, untuk menentukan atau memecahkan masalah ini. Tapi setelah saya berpikir, saya menawarkan kepada orang tuanya untuk membawa anak tersebut atau adiknya itu ke sekolah, Pak. Oh, jadi maksudnya salah satu solusinya itu anak tersebut diizinkan untuk membawa adiknya ke sekolah gitu, Pak? Ya, itu. Oh, iya itu salah satu solusi yang bagus, Pak. Namun mungkin nanti bisa berkomunikasi ya dengan teman-temannya ya, Pak ya? Iya, jadi itu juga solusi yang sangat baik, Pak ya. Namun saya juga sebenarnya punya sedikit solusi gitu ya. Kan tadi katanya anak itu sudah sering sekali tidak sekolah, Kak. Ya, Berarti siswa tersebut banyak ketinggalan pembelajaran ya, Pak. betul, betul. Bagaimana bagaimana kalau misalkan anak tersebut dipanggil dulu orang tuanya, Pak? Eh, iya, pernah juga saya lakukan begitu, Pak ya. Pernah Iya. namun dengan kesibukan yang sangat padat mungkin. Saya coba undang beberapa kali begitu ke sekolah, namun belum bertemu juga gitu. Oh, begitu. Kalau kalau begitu berarti nanti kalau kegiatannya home visit lagi, masuk akal nggak ya? Misalkan ketika home visit, anaknya diajak buat melakukan pembelajaran daring gitu, Pak? Eh, Kalau saya lihat waktu pertama kali home visit, kayaknya bisa begitu Pak ya. Karena saya lihat di rumahnya ada beberapa gadget yang bisa kita gunakan. Kemudian sinyalnya juga di daerah tersebut agak lumayan bagus begitu Pak. Nah, iya berarti yang tadi bisa jadi solusi ya Pak buat Bapak ya mungkin ya bisa tambahan solusi gitu. Jadi anaknya diberikan pembelajaran daring seperti apa eh, pembelajaran apa saja yang tertinggal kemarin gitu ya. Namun mungkin itu di luar jam pelajaran ya seperti itu. Atau mungkin ada solusi lain gitu Pak yang Bapak bisa sampaikan? Misalkan peminjaman buku atau apa? Iya, mungkin saya karena orang tuanya tersebut berlatar belakang dari, mohon maaf ya, keluarga yang sederhana begitu. Jadi Iya. saya berpikir dulu supaya tidak memberatkan untuk kebutuhan belajar kepada anak tersebut, kepada orang tuanya. Nah, saya pernah coba untuk memberikan pinjaman buku dari perpustakaan-perpustakaan di sekolah. Nah, iya. Mungkin itu bisa membantu juga ya untuk membantu ketertinggalan pembelajaran selain dari siswa tersebut diizinkan membawa adiknya ke kelas seperti itu ya, Pak. Iya, baik Iya. Pak. Iya. Kira-kira siapa saja yang bisa dilibatkan gitu, Pak, untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak?
Untuk rencana yang pertama, mungkin saya akan melibatkan rekan-rekan atau teman sekelasnya dari anak tersebut, yaitu teman-temannya kelas 6. Untuk rencana kedua, pembelajaran daring, saya akan melibatkan orang tuanya, saya akan berkolaborasi, saya akan eh, men- menemuinya lagi, dan saya akan memberikan beberapa pilihan yang mungkin bisa dilaksanakan di rumah. Yang ketiga, akan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk meminjamkan atau memberikan izin dari perpustakaan untuk meminjamkan buku kepada beliau. Begitu Pak, kurang lebih. Iya betul. Jadi ya sebenarnya Bapak sendiri gitu sudah tahu gitu ya solusinya yang bisa membantu permasalahan Bapak. Ya saya tahu gitu Bapak hebat gitu ya pasti bisa gitulah agar siswa tersebut setidaknya bisa datang ke sekolah dan mengejar pembelajaran yang ketinggalan sebelumnya ya Pak. Iya, Iya. Eh, alhamdulillah Pak. Terima kasih atas saran yang Bapak berikan atau pilihan-pilihan yang mungkin bisa saya laksanakan. Mudah-mudahan saya bisa bangkit, saya tidak merasa khawatir lagi, saya merasa lega bahwa anak tersebut bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Iya, tenang aja Bapak salah satu guru hebat loh di sekolah kami gitu, di sekolah kita. Jadi Bapak harus terus semangat, kemudian jangan jangan menyerah gitu ya. Setiap permasalahan pasti ada solusi gitu. Jadi ayo kita berkolaborasi gitu, berkomunikasi dengan saya, dengan guru-guru yang lain, insya Allah dengan bersama gitu ya, dengan bersama kita bisa menemukan solusi gitu, seperti itu Pak. Ya, terima kasih sekali Pak. Iya, jadi saya yakin gitu ya, Bapak pasti bisa mengatasi permasalahan ini gitu ya. Jangan ragu gitu Pak, meminta bantuan kepada temannya, kepada teman-teman kita di sekolah gitu, agar bisa cepat selesai permasalahannya. Jadi setiap orang itu kan pasti punya masalah ya Pak ya, pasti punya masalah. Tapi setiap masalah pasti ada solusinya, seperti itu Pak. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan solusi-solusi tadi atau pilihan tadi bisa saya laksanakan dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik pula untuk anak didik saya. Iya, sama-sama Bapak. Semoga yang sudah perbincangan kita ini dapat bermanfaat untuk kita gitu ya. Kemudian tadi mengenai solusi dari permasalahan Bapak bisa menjadi solusi yang tepat gitu untuk memecahkan masalah Bapak seperti itu. Saya percaya Bapak pasti bisa. Kemudian tinggal dipastikan saja kapan Bapak mau memulai ya, kapan Bapak mau mulai kembali home visit, kemudian kapan Bapak akan mencoba apa solusi-solusi tersebut gitu Pak. Kapan kapan mau dimulainya gitu ya. Disiapkan aja seperti itu Pak. Iya, pasti secepatnya Pak. Iya, bagus. Saya percaya dengan Bapak. Kalau ada apa-apa kita bisa komunikasi kembali Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin percakapannya saya akhiri. Ya, baik Bapak, sama-sama. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya di percakapan-percakapan selanjutnya. Gitu Pak Iya, ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.